Ayah, tenang saja. Aku sangat hebat. Roh-roh itu sama sekali tidak bisa melukaiku. Tidak bisa. Kami tidak tenang jika kamu sendirian. Baiklah, kalau begitu ayah ikut denganku. Ayah, ayo, ikut Lingbao menangkap hantu. Tidak buruk. Tidak disangka di dalam hutan belantara ini ada pria yang begitu segar. Dan yang penting tubuhnya kuat, penuh dengan energi positif. Sudah berapa lama aku tidak melihat pria yang segar dan kuat seperti ini. Meskipun dia seorang petani, tapi penampilannya lumayan. Bagaimana kalau begini? Kamu layani aku dengan baik. Aku tidak akan menyerap habis energi kehidupanmu. Dan dengan enggan membiarkanmu menjadi suami hantu, bagaimana? Tidak bisa. Aku sudah punya istri. Jadi tidak boleh melakukan hal yang mengecewakan istri. Nona, tolong jaga diri. Sungguh setia sekali. Kamu sekarang sudah jadi hantu. Masih saja ingin setia pada istrimu. Jadi hantu lalu kenapa? Meskipun jadi hantu, aku tetap hantu yang punya istri. Kami orang desa seumur hidup hanya menikahi satu istri. Tidak seperti yang punya selir atau gundik. Menambah selir? Kamu seorang pria desa kasar. Siapa yang akan memilihku untuk menjadi selirmu? Kamu benar-benar berani berpikir begitu. Aku tidak akan mengambil selir. Bahkan jadi hantu pun, aku tidak akan mengambil selir. Baik, karena kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Berhenti. Anak kecil dari mana ini? Kamu tidak di rumah dengan baik-baik minum susu. Datang ke sini mengurus urusan orang dewasa. Seorang hantu wanita yang dibunuh oleh pria tak setia. Berani-beraninya pamer di depan nenek buyut. Anak kecil, kamu dari mana? Bisa tahu bagaimana aku mati? Sepertinya kemampuanmu tidak sederhana ya. Bisa bantu aku? Tidak bisa. Jika kamu tidak melakukan banyak kejahatan, jika kamu tidak mencelakai Paman Jianfei, mungkin aku akan membantumu. Tetapi sekarang semua itu sudah kamu lakukan. Kamu merasa pria mengkhianatimu. Lalu kamu ingin membalas dendam pada semua orang tak bersalah di dunia, membuat mereka kehilangan keluarga. Hasil yang menunggumu adalah masuk ke neraka 18 tingkat. Tidak, kamu hanya manusia kecil. Apa hakmu mengurusku? Aku punya kualifikasi atau tidak, sebentar lagi kamu akan tahu. Dengan perintah hukum. Hei, sudah terhenti, benar-benar terhenti. Bagaimana bisa seperti ini? Kamu jelas hanya manusia biasa. Bagaimana bisa memiliki kemampuan setinggi ini? Karena aku adalah jenius, aku dilahirkan untuk mengalahkan roh-roh jahat ini. Nenek, saya tahu saya salah. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan menyakiti orang lagi. Sekarang tahu salah. Kamu tidak merasa sedikit terlambat? Anak kecil di depan ini agak sulit dihadapi ya. Guru kecil, Anda tidak tahu betapa menderitanya hidup Yingga di kehidupan ini. Nama saya Gu Ying, awalnya adalah putri tunggal seorang pejabat daerah. Pada usia 14 tahun, saya bertemu dengan seorang sarjana miskin bernama Shaying dan langsung jatuh cinta padanya, menikah dengannya, meskipun ditentang oleh orang tua saya. Namun setelah Shaying lulus ujian, sifat aslinya muncul, merencanakan untuk mencelakai ayah saya dan merebut seluruh harta keluarga Gu. Pada saat itu saya sudah hamil, namun dia sendiri yang memberikan semangkuk obat aborsi kepada saya. Di saat-saat terakhir saya, Shaying memberitahu saya bahwa dia tidak pernah mencintai saya. Sejak awal yang dia incar hanyalah uang keluarga Gu dan sedikit koneksi ayah saya. Kamu memang cukup menyedihkan, tapi kamu juga tidak bisa menyakiti orang lain. Karena hari ini aku bertemu denganmu, aku tidak bisa mengabaikannya. Saya tahu dosa saya sangat berat. Saya tidak berharap Anda bisa memaafkan saya. Hanya saja saya tidak rela keluarga Shaying hidup bahagia. Dan anak saya yang belum lahir, dia pasti menyalahkan saya, kan? Gu Ying, roh anakmu masih di dunia. Apa? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Saat itu dia baru berusia 3 bulan. Ketika digugurkan hanya berupa genangan darah. Sudah bertahun-tahun berlalu, bagaimana mungkin masih ada roh di dunia ini? Bagaimana mungkin tidak mungkin? Sejak dia bereinkarnasi, dia sudah menjadi jiwa yang utuh. Meskipun saat itu dia hanya setetes darah, tetapi jiwanya tetap utuh. Hanya saja dia adalah jiwa janin, tidak bisa melanjutkan reinkarnasi. Anda tahu di mana dia? Bisakah Anda membawa saya untuk melihatnya? Sekilas saja, saya hanya ingin melihatnya sekilas. Saya tahu saya harus menerima hukuman. Sebelum itu, saya ingin bertemu dengannya. Dan saya ingin meminta tolong kepada Anda untuk mengirimnya reinkarnasi lagi. Semoga di kehidupan berikutnya, dia bisa lahir di keluarga yang baik, memiliki orang tua yang mencintainya. Apakah kamu tahu anakmu juga ada di gunung ini? Setelah keguguran, aku meminta pelayan kepercayaanku mencari tempat dengan feng shui yang sangat baik untuk menguburkan pakaian, sepatu, dan kaos kaki yang telah kusiapkan untuk anakku sebagai makam simbolis baginya.
Tapi gadis kecilku bilang, di jalan dia pergi, barang-barangnya dirampas oleh orang yang dikirim sepupu Xiaying, lalu dibuang di gunung. Menurut rute saat itu, barang-barang anak itu seharusnya ada di gunung ini. Jadi setelah aku mati, aku terobsesi dengan ini, menjaga gunung ini. Tapi aku sudah mencari berulang kali, sama sekali tidak menemukan jejak apapun. Dia tidak berada di gunung ini, tetapi juga tidak jauh di gunung lain di sebelahnya. Sepertinya roh anak itu mengikuti barang-barangnya keluar. Roh janin adalah yang paling murni dan tanpa celah. Mungkin dia juga sedang mencari ibunya. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Jangan terburu-buru. Aku akan membantumu membuka rantai di tubuhmu terlebih dahulu, lalu membawamu menemui anak itu. Siapa kamu? Bisakah kamu membawaku mencari ibu? Orang lain punya ibu, hanya aku yang tidak. Bao-er, aku adalah ibumu. Maafkan aku. Ibu datang terlambat. Maafkan aku. Namaku Bao-er. Apakah kamu benar-benar ibuku? Ya, aku adalah ibumu. Aku punya ibu, aku bukan hantu liar. Nenek buyut, aku tidak rela berpisah dengan Bao-er. Bolehkah? Tidak bisa, Guying. Kamu seharusnya tahu bahwa dosamu sangat berat. Selama bertahun-tahun ini, orang yang kamu bunuh tidak sampai 100, tapi juga tidak kurang dari 80. Aku bisa mencari cara agar kamu bisa bertemu Bao-er sekali, juga untuk memenuhi keinginanmu. Hukumanmu tidak mungkin diubah, juga tidak mungkin diberi kelonggaran. Kamu seharusnya tahu, membiarkan Bao-er terus bersamamu hanya ada 2 jalan. Entah menjadi roh gentayangan di dunia, atau pergi ke alam baka, mengalami 18 tingkat neraka. Tidak peduli yang mana, lebih baik mengirimnya untuk bereinkarnasi. Jangan khawatir, kehidupan berikutnya Bao-er akan baik-baik saja. Baik, selama Bao-er hidup dengan baik, aku juga akan tenang. Terima kasih, Bibi. Guying, awalnya aku ingin membiarkanmu bersama Bao-er selama 3 hari, tetapi ada perubahan. Waktu terbaik bagi Bao-er untuk bereinkarnasi adalah sekarang. Lihatlah. Jika kali ini tidak pergi, bagaimana jika pergi 3 hari kemudian? Jika pergi 3 hari kemudian, dia perlu mengalami kesulitan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Baiklah, kalau begitu sekarang saja. Waktunya hampir tiba, aku juga akan mengantarmu pergi. Sebenarnya kamu tidak seharusnya bersedih, kamu seharusnya bahagia. Bao-er sudah memulai kehidupan barunya. Tidak peduli bagaimana hidupmu di kehidupan ini, bertahanlah, semuanya akan berlalu. Kita tidak seharusnya hanya mengingat masa lalu, kita harus melihat ke depan. Meskipun dosamu berat, tetapi selama kamu menerima perbaikan dengan baik, mungkin di suatu reinkarnasi kalian bisa bertemu lagi. Guying, kamu tenang saja. Jika nanti ada kesempatan bertemu dengan keluarga Xia, aku akan mencari cara untuk membantumu mendapatkan keadilan. Terima kasih, guru kecil. Terima kasih. Orang pada akhirnya harus membayar untuk kesalahan yang mereka buat. Kamu adalah Ling Ling. Benar sekali, ini adalah kucing ini, asli tanpa keraguan. Kamu bisa bicara.
Wah, Tuan telah menaklukkan hantu wanita yang banyak berbuat jahat dan membiarkan roh baik terlahir kembali sehingga kebajikannya meningkat pesat. Kekuatan spiritual kucing ini meningkat pesat, tidak hanya bisa berbicara, tetapi ukuran tubuhnya juga membesar. Kamu bisa bicara memang memudahkan, tapi bagaimana dengan ukuran tubuhmu yang sekarang? Kalau orang melihatmu, mereka akan mengira kamu monster dan membakarmu. Tuan jangan usir aku. Tuan aku salah. Tapi Tuan pikirkan, tubuhku yang besar juga ada manfaatnya. Dulu Anda menggendongku, nanti aku yang menggendong Anda. Anda anggap aku sebagai tunggangan, jadi ayah Anda juga lebih ringan, bukan? Duduknya cukup nyaman. Ayo cari ayah. Tuan, bagaimana Anda menjelaskan masalah ukuran tubuh saya kepada ayah Anda? Iya, tiba-tiba jadi besar. Bagaimana menjelaskannya? Bilang saja aku adalah kakaknya Ling Ling. Ling Ling kembali ke orang tua untuk belajar keterampilan dan mengirim kakaknya untuk melihat dunia. Kakak, sepertinya bisa. Jadi nanti kamu dipanggil. Sudahlah, tetap panggil Ling Ling saja. Memberi nama terlalu menguras otak. Lebih baik aku tumbuh tinggi saja. Tuan benar. Memiliki tunggangan seperti Juanzu benar-benar nyaman. Seandainya aku tahu lebih awal, aku sudah membuatmu lebih besar. Tuan, pegang erat, kita berangkat. Aduh, kenapa Ningbao belum kembali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tidak bisa, aku harus mencari. Sebaiknya tidak. Ayah, aku pulang. Ningbao, ada yang terluka tidak? Biar ayah lihat. Ayah, aku tidak apa-apa, hanya sesak napas. Benar-benar tidak apa-apa, lalu hantu wanita itu sudah diatasi? Tentu saja sudah diselesaikan. Putri Anda turun tangan. Satu orang setara dengan dua. Cepat puji saya. Ini apa? Ayah, kenalkan, ini kakaknya Ling Ling. Tadi bertemu dengan ayah dan ibu Ling Ling yang datang mencarinya, jadi Ling Ling ikut pulang untuk belajar. Kakaknya Ling Ling? Ya, Ling Ling takut aku kesepian, jadi dia meninggalkan kakaknya di sisiku. Memberi nama terlalu merepotkan, jadi dia juga dipanggil Ling Ling. Ningbao, ini kucing jenis apa? Ling Ling hanya sebesar kepalan tangan. Kenapa kakaknya seperti harimau? Ayah, mungkin karena Ling Ling adalah perempuan, sedangkan kakaknya laki-laki. Perempuan itu kecil dan imut, laki-laki itu tinggi dan gagah, seperti Ningbao, kecil dan imut. Ya, Ningbao kita paling kecil dan imut. Kemampuan Tuan untuk berbicara bohong dengan mata terbuka kucing ini kagum. Jangan sombong. Hei, Ningbao, lapar ya? Makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi kakak-kakak masih menunggu. Mereka pasti sangat khawatir. Aduh, ayah juga lapar. Ningbao temani ayah makan sesuatu. Bagaimana? Ayah lapar, jadi harus makan. Ayah mau makan apa? Bakpao, mantau, wawotou, bingzi, Ningbao di sini punya semuanya. Makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Ayah, kenapa Anda hanya makan wawotou? Bakpao itu harum sekali. Makan ini saja. Ayah tidak tega makan, ingin menyimpan yang enak untuk Ningbao. Ayah, bakpao ini sudah saya gigit sekali. Rasanya tidak enak. Tolong bantu saya habiskan. Baik, ayah. Bantu makan. Harus berusaha keras menghidupi keluarga. Cari banyak bahan. Dapatkan banyak uang. Agar putri kecil kita tumbuh sehat dan gemuk.